Purnama Sidi Wonosobo mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh yang berbahagia, marilah pada pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena izinnya lah, karena izin Allah, maka kita sekalian dapat melaksanakan jamaah sholat subuh dengan berjamaah di masjid yang agung ini dalam rangka mengawali hidup kita pada siang hari ini. Bagi mereka-mereka yang dapat melaksanakan jamaah sholat subuh dengan berjamaah, faka'an nama sholatul lail kullah, seakan-akan sama dengan sholat malam semalam suntuk. Itu hebatnya kalau kita dapat melaksanakan jamaah sholat subuh. Mudah-mudahan kita sekalian selalu diberi kekuatan untuk dapat melaksanakan jamaah sholat subuh. Kemudian daripada itu, maka pagi hari ini saya akan menyampaikan, saya sampaikan yaitu surat Ali Imran ayat 142. Monggo nanti kita cari di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas shabirin. Yang terjemahnya, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui? Yang pertama adalah jihadmu, kemudian yang kedua adalah sabarmu. Jadi kalau dilihat daripada ayat ini, maka surga itu akan kita capai apabila Allah telah mengetahui dua syarat. Satu adalah jihad kita, kemudian yang kedua adalah sabar kita. Nah, dalam soal jihad ini saya rasa sudah kerap kali saya sampaikan, jihad itu adalah menghabiskan kemampuannya dalam rangka menegakkan agama Islam di masyarakat. Sehingga kita itu menegakkan agama Islam di masyarakat setempat ini insya Allah termasuk jihad. Kemudian yang kedua adalah sabar. Nah, ini yang belum saya sampaikan. Kalau Imam Ghazali, Hujjatul Islam Syekh Imam Ghazali mengatakan bahwa yang namanya sabar itu adalah orang yang dapat memenangkan dorongan agama apabila berhadapan dengan dorongan nafsu. Setiap orang punya dorongan agama, setiap orang punya dorongan nafsu. Mudah-mudahan kita dapat memenangkan dorongan agama apabila berhadapan dengan dorongan nafsu. Kita punya dorongan agama, kita punya dorongan nafsu. Nah, mudah-mudahan kita dapat memenangkan dorongan agama apabila berhadapan dengan dorongan nafsu. Kemudian pakar muslim ini membagi sabar menjadi 5. Pertama adalah as-sabru fil ibadah. Kemudian yang kedua adalah as-sabru indal musibah. Kemudian yang ketiga as-sabru anil maksiyah. Kemudian yang keempat adalah as-sabru anid dunya. Kemudian yang kelima adalah as-sabru fil jihad. Sabar pertama adalah as-sabru fil ibadah, yaitu sabar dalam beribadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah?
Di dalam buku HPT ada di sana. Al ibadatu hiya taqarrubu ila Allah bi imtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali adina bi syari. Yang namanya ibadah adalah taqarrubu ila Allah, selalu mengadakan pendekatan diri kepada Allah dimanapun kapan berada dan dimanapun di mana berada. Selalu kita itu mendekatkan diri kepada Allah, bukannya di masjid saja, di sekolah, di pasar, dalam perjalanan, di rumah. Kita itu selalu mengingat bahwa kita terus diperiksani oleh Allah. Dengan jalan apa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah yang dimaksud dengan ibadah. Perintahnya, ya mau tidak mau, perintah Allah adalah tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian diterang-terangkan isi daripada Al-Quran tadi adalah oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ini secara ringkas perlu saya sampaikan. Itulah yang dimaksud dengan as-sabru fil ibadah. Sehingga di dalam soal ibadah ini betul-betul kita mesti harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Al-Quran, yang diterang-terangkan pelaksanaannya oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah as-sabru indal musibah. Ya, pada suatu ketika manusia itu mesti terkenal oleh musibah. Wa idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap musibah, setiap kebahagiaan, semuanya itu adalah dari Allah. Kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Kita mendapatkan musibah hanya dari Allah. Nah, kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kita syukur, mensyukuri atas anugerah Allah. Tapi kalau sedang mendapatkan musibah, kita itu disuruh sabar. Bahkan apabila terkena oleh musibah, kita itu hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan inna lillahi, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita ini semua adalah berasal dari Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ini ilaihi, kepada Allah, raji'un, mau tidak mau kita itu akan kembali. Ini sikap daripada seorang mukmin semacam itu. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru anil maksiyah. Masya Allah, yang namanya maksiat sekarang ini luar biasanya. Kalau zaman dulu ini maaf, boncengan antara putra dan putri yang bukan muhrimnya, ini kalau zaman dulu tabu. Tabu itu tabu itu artinya orang umum gitu. Jadi orang melihat itu jijik rasanya. Tapi sekarang ini Masya Allah, yang namanya maksiat, kalau kita melihat TV apalagi itu, cium-ciuman antara putra dan putri yang bukan muhrimnya, ini hal yang biasa. Nah ini maksiat-maksiat yang semacam ini sekarang ini berkembang tumbuh luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat menghindari maksiat yang semacam itu. Nih. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru anid dunya. Jadi yang keempat adalah sabar di dalam menghadapi perkembangan dunia. Usaha, tetap usaha, tapi jangan sampai kita lalu membayangkan hal-hal yang serba kita tidak mampu. Akhirnya bagaimana? Ya Allah, sekarang yang namanya korupsi, setiap hari saya membaca surat kabar, pasti ada yang isinya itu masalah korupsi.
Yang namanya korupsi itu berarti makan bukan hartanya orang lain. Ada, saya kemarin itu membaca di dalam surat kabar, gajinya itu 1 bulan dengan dengan tunjangan ini, tunjangan ini, tunjangan ini. Gajinya itu 1 bulan 900 juta. Gaji kok 900 juta. Masya Allah. Saya itu ada uang rupiah saja saya peliriti. Kok gaji kok sampai sekian. Andek puno gitu. Dia itu masih korupsi sejumlah 10 miliar. Nah ini, Masya Allah. Biasanya orang itu kalau tingkatan dunia itu makin meningkat, ingin tambah lagi, ingin tambah lagi, ingin tambah lagi. Tapi ketahuilah, Qarun itu adalah orang yang terkaya seluruh dunia. Tetapi karena dia itu congkak, merasa bahwa hasil daripada kekayaan itu karena hasil karyanya, bukan karena pemberian daripada Allah. Akhirnya Qarun jebloskan di dalam bumi, ditenggelamkan di dalam bumi, gitulah. Dan sekarang ini baru dicari harta bendanya Qarun itu seperti apa. Akhirnya lalu terkenal sekarang ini harta karun, gitu. Sudah. Kemudian yang kelima adalah as-sabru fil jihad. Di dalam jihad mau tidak mau pasti ada halangan. Di samping ada pendukung, tapi pasti ada halangan. Nah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, seorang yang sabar betul-betul, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang semuanya itu menghalang-halangi risalah atau tugas daripada Rasulullah untuk mengembangkan agama Islam di Mekah, karena sabarnya akhirnya beliau dapat memenangkan orang-orang kafir Quraisy itu, dan agama Islam bukan hanya berkembang di Saudi Arabia, akan tapi alhamdulillah berkembang ke seluruh dunia, sampai di Wonosobo juga, sampai di Amerika, sampai di Eropa, dan sekarang ini ternyata perkembangan Islam di Inggris, di Prancis, di Jerman, di Amerika berkembang dengan pesat. Ini karena apa? Kesabaran daripada orang-orang Muslim yang meneruskan risalah daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena kesabarannya. Artinya bagaimana? Yang dimaksud dengan sabar di sini bukan ngelokoro, itu bukan, akan tapi jalan terus. Khalifah jalan terus, sekalipun anjing itu menggonggong, tapi khalifah jalan terus. Nah ini yang dimaksud dengan sabar di dalam jihad. Mudah-mudahan kita sekalian dapat melaksanakan sabar yang 5 ini. Pertama adalah as-sabru fil ibadah. Kemudian yang kedua adalah as-sabru anil maksiyah. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru indal musibah. Kemudian yang keempat adalah as-sabru anid dunya, berhadapan dengan perkembangan dunia, apalagi zaman globalisasi sekarang ini. Masya Allah, berlomba-lomba di dalam soal dunia, sampai dia lupa apakah itu halal atau itu haram. Nah ini, kita mesti mencari sesuatu yang halal. Kemudian yang kelima adalah as-sabru fil jihad. Di dalam jihad, mau tidak mau kita mesti harus sabar. Kemudian di dalam jihad ini saya mengajak kepada jamaah subuh yang berbahagia, yaitu sebagaimana yang tercantum di dalam surat Ali Imran 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin.
Allah bersabda, kamu sekalian ini adalah sebaik-baik umat. Nah, coba. Ini. Yaitu dengan jalan bagaimana? Ukhrijat linnas. Jadi dilahirkan kita sekalian ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan manusia seluruhnya. Ojo menggolek slamete dhewe. Ning piye carane nyelametke wong liya. Nah inilah. Jangan hanya sampai sholat untuk dirinya sendiri saja, tapi mengajak orang lain untuk sholat. Pokoknya yaitu dengan jalan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf mengajak selalu kepada hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Kemudian nahi munkar, bagaimana mencegah sesuatu yang munkar. Kalau ada kemungkaran, kita latihan mencegahnya. Tapi kalau ada kebaikan, mari kita latihan mengajak kepada mereka itu. Sebab ukhrijat linnasi, bahwa kita dilahirkan sebagai manusia ini tidak lain adalah bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi, sobar tadi menurut pakar muslim, nah, bukan hadis ini tapi pakar muslim, setelah mempelajari tentang sobar tadi, satu adalah as-sabru fil ibadah, kemudian yang kedua adalah as-sabru anil maksiyah, berhadapan dengan maksiat, yang ketiga adalah sabru indal musibah, apabila berada dengan musibah. Kemudian yang keempat adalah as-sabru anid dunya, berhadapan dengan perkembangan dunia. Kemudian yang kelima adalah as-sabru fil jihad, mau tidak mau jihad ini terus kita jalankan terus seperti apapun keadaannya, tapi soal jihad mesti kita harus laksanakan. Jihad artinya menghabiskan kemampuannya dalam rangka menegakkan agama Islam di masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan pada kita sekalian. Amin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa penutupan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.